Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin di sini, yaitu akan membahas tentang keterampilan mengelola kelas. Ada 5 komponen dalam mengelola kelas. Yang pertama yaitu sikap tanggap, yang kedua membagi perhatian, yang ketiga memusatkan perhatian, yang keempat memberikan petunjuk yang jelas, yang kelima memberi teguran. Nah, di sini ada 5 komponen yang penting yang harus diperhatikan ketika kita akan menjadi seorang guru, yaitu keterampilan kita dalam mengelola kelas yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, nampaknya kalian murung ya. Kenapa kalian murung? Apa kalian belum sarapan, anak-anak? Oh, belum ya. Sebaiknya ketika kita akan berangkat ke sekolah, kita harus sarapan terlebih dahulu agar kita bersemangat dalam proses pembelajaran. Di sini ibu akan mengabsen kalian satu persatu, oke? Yang pertama ada Astri Ayu. Hadir? Ya. Novita, Sulastri, Mesin. Ada Mesin? Mesin. Mesin. Anak-anak tolong panggil Mesin. Ya, sekarang ibu akan absen. Perhatikan dulu ya. Sekarang siapa yang tidak menjawab absen dari ibu, maka ibu akan menuliskan alfa di absennya ya. Dengar ya, jika nama kalian disebut, ibu tidak akan mengulangi lagi. Cukup sekali saja. Mesin tadi hadir? Ya. Kemudian Indri ada? Ya. Adel ada. Ya. Setelah ibu mengabsen, sekarang ibu akan memeriksa meja kalian pada hari ini apakah sudah bersih atau tidak. Siapa yang pikir hari ini, anak-anak? Ya, ibu harap yang pikir hari ini sudah membersihkan semua ruangan yang ada. Sekarang ibu mau cek satu persatu pada bangku kalian apakah masih ada sampah ataupun tidak. Ya, sekarang ibu akan cek. Di sini ibu harap atas kejujuran kalian, apakah yang piket itu sudah bersih, membersihkan kelasnya? Ya, sepertinya tidak ya. Itu dekat bangku Mesin itu ada sampah. Para saudari Mesin, tolong bersihkan sampahnya, kemudian buang ke kotak sampah. Ya, dengan kelas kita yang bersih, kelas kita yang nyaman, itu akan berpengaruh pada semangat kita dalam belajar, ya. Sekarang ibu minta kalian yang belum memasukkan bajunya tolong dimasukkan ya. Itu saudari Adel, masukkan bajunya ya nak, ya, agar terlihat rapi. Kemudian dasinya dibenarkan ya. Jilbabnya itu jika sudah memakainya setelah sekolah itu disimpan, jangan dipakai bermain, nanti jilbabnya akan cepat kotor ya anak-anak. Itu yang laki-laki, pakaiannya lebih dirapikan lagi pakai ikat pinggang ya. Untuk anak perempuannya juga. Baiklah, sekarang ibu akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama, bergerak. Kita bergerak atau tidak? Ya, kita bisa bergerak. Itu artinya kita termasuk ke dalam contoh makhluk hidup, ya kan? Contoh makhluk hidup. Nah, sekarang contoh yang kedua adalah bernapas. Anak-anak, perhatikan dulu ibu di sini. Jangan asik mengobrol yang di belakang. Tolong ya, perhatikan ibu menjelaskan di depan. Nanti ibu akan menunjuk kalian satu persatu untuk menjelaskan apa yang dijelaskan tadi. Perhatikan, makanya perhatikan, hei. Ya, perhatikan ya. Selanjutnya ada setelah bernapas,
Setelah bergerak, kemudian ada membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya ada berkembang biak. Berkembang biak itu yaitu dapat memperbanyak keturunannya atau spesiesnya. Contohnya seperti ayam bertelur, kucing beranak, kemudian begitu juga pada manusia, itu akan memperbanyak keturunan mereka. Setelah itu ada juga mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa itu artinya mengeluarkan yang ada di dalam tubuh kita, seperti misalkan kita sedang berolahraga tuh kan, capek berlari sehingga kita mengeluarkan keringat. Keringat yang kita keluarkan itu adalah zat sisa yang ada di dalam tubuh kita. Setelah itu ada pekat terhadap rangsangan. Pekat terhadap rangsangan di sini maksudnya yaitu seperti putri malu. Seperti yang ibu perlihatkan gambarnya tadi, putri malu itu pekat terhadap rangsangan. Begitu juga pada manusia ataupun pada tumbuhan. Pada manusia contohnya ketika melihat matahari yang terik, kita melihat ke atas, melihat langsung matahari, kita akan merasa silau karena kita peka terhadap rangsangan. Begitu juga pada putri malu, ketika disentuh, daunnya akan mengkerut atau akan mengecil untuk mempertahankan dirinya. Kemudian begitu juga pada tumbuhan. Tumbuhan itu jika mereka berada di wilayah yang sangat panas, karena tumbuhan itu tidak cocok di panas, mereka akan layu, yaitu peka terhadap rangsangan. Kemudian yang selanjutnya adalah beradaptasi, di mana beradaptasi di sini contohnya pada hewan, yaitu pada bunglon. Bunglon itu di mana warna yang ia tempati atau warna yang di mana ia diami, ia akan berubah. Misalnya pada daun segar, ia akan berwarna hijau, pada daun kering akan berwarna coklat, kemudian pada dan lain sebagainya ya. Pada tanah ia akan berubah warna coklat, pada warna hitam ia akan berubah jadi hitam. Itu merupakan proses adaptasi adaptasi hewan. Kemudian adaptasi tumbuhan yaitu misalkan eceng gondok itu cocoknya hidup di air. Kemudian jika ia hidup di darat, maka ia akan mati ya. Itulah ciri-ciri makhluk hidup ya yang ibu jelaskan tadi. Sekarang ibu minta kalian untuk jangan ribut, kan ibu lagi menjelaskan. Nanti ibu suruh kamu loh. Jangan ribut, makanya dengarkan ibu jelaskan. Kamu ini nggak ada sopannya ya. Anak-anak tolong hargai ibu di sini. Ibu di sini menjelaskan agar kalian lebih banyak wawasan lagi, agar kalian banyak pengetahuan, agar kalian jadi pintar ya. Anak-anak, sekarang ibu minta kalian untuk memperhatikan gambar yang ibu berikan pada di depan, atau ibu akan memberikan gambar, kemudian ibu akan membawakan kepada kalian satu persatu untuk melihat gambar di laptop ya, karena keterbatasan sarana prasarana kita. Jadi setelah itu kalian ibu bagi menjadi 2 kelompok saja. 2 kelompok, baris ini ke belakang, dari depan itu ke belakang, jadi 2 kelompok. Jadi di sini setelah kalian membentuk kelompok, kalian diskusikan gambar yang ibu berikan tadi seperti bunglon. Proses adaptasinya seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Apakah ia termasuk ke dalam makhluk hidup ataupun tidak? Begitu juga dengan tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih kepada anak-anak. Silakan mengerjakan, ibu beri waktu 5 menit. Setelah itu, mari kumpulkan lagi. Ibu akan membagikan kertasnya terlebih dahulu ya. Dan setelah ibu bagikan, silakan kerjakan. Selamat mengerjakan.